Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuhal mustami'un al-kiram, para pendengar semuanya yang berbahagia, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semuanya dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Ayuhal mustami'un al-kiram, selamat berjumpa lagi pada channel kita, channel kesayangan kita, yakni channel Mata Hati, bersama saya Fakih Usman. Pada kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal mustami'un al-kiram, pada sesi yang lalu kita telah memperbincangkan tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang beberapa hal peristiwa yang melatari kelahiran beliau, juga tentang kelahiran beliau itu sendiri, serta sejarah pertumbuhan beliau sejak masa kanak-kanak hingga diangkat menjadi seorang rasul. Dan insya Allah pada sesi kali ini kita akan melanjutkannya kembali. Dan terakhir kalinya kita telah membahas bahwasannya pada malam 17 Ramadan bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Miladiah, malaikat Jibril mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah." Dengan terperanjat beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Jibril merengkuhnya dengan erat. Peristiwa itu terulang 3 kali hingga beliau bertanya, "Apa yang harus kubaca?" Akhirnya Jibril berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Peristiwa itu terjadi pada perhitungan usia beliau yang mencapai 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan kalender miladi atau Masehi, yang juga bertepatan dengan 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan kalender Komariah. Itulah yang disebut dengan bi'tsah nubuwah atau pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu beliau mendapat predikat paling mulia di antara seluruh makhluk semesta raya, yakni Nabiullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal mustami'un al-kiram, selanjutnya kita akan membahas sesi berikutnya atau poin berikutnya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam di kota Makkah. Lebih kurang 2,5 tahun setelah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah SAW baru menerima wahyu berikutnya. Dalam rentang waktu tersebut, beliau menanti-nanti keberlanjutan wahyu dengan perasaan cemas dan gelisah. Hingga suatu saat ketika sedang tidur, datanglah malaikat Jibril membawakan wahyu kedua, yang artinya, "Wahai orang yang berkemul atau orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan.
dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa yakni menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Demikian terdapat dalam Quran surah Al-Muddasir, surah ke-74 ayat 1 hingga ayat ke-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, menjadi jelaslah apa yang harus dilakukan oleh beliau, yakni mengajak umat manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Inilah awal perintah menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Target dakwah diawali dari keluarga, kerabat dekat, dan sahabat karib. Itu pun dilakukan dengan dakwatul afrad. Dakwatul afrad yaitu dakwah kepada orang per orang secara sembunyi-sembunyi. Mula-mula Khadijah menyatakan keimanannya, lalu disusul oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar. Baru kemudian diikuti oleh Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zaid al-Adawi, dan beberapa orang penduduk Mekah lainnya. Hingga 3 tahun berdakwah, jumlah pengikut beliau mencapai 39 orang. Mereka itu disebut As-Sabiqunal Awwalin. Disebut As-Sabiqunal Awwalin. Artinya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Adapun dakwah disentralkan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tahapan yang kedua adalah dakwah dengan terang-terangan. Setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-94, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sanak kerabat untuk diberi penjelasan tentang kerasulan beliau. Tahapan berikutnya adalah mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Shafa untuk diajak meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa semata. Ada yang menerima seruan beliau, mereka disebut Muslim. Banyak pula yang menolak ajaran beliau, mereka disebut kafir. Reaksi orang kafir tersebut sangat keras. Mereka bertindak sangat kejam terhadap kaum muslimin, terutama yang berstatus rakyat jelata, miskin, terlebih para budak. Begitu kerasnya sikap kaum kafir sehingga pada tahun 615 atau 615 Masehi atau Miladiah, yakni tahun ke-5 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat muslimin untuk berhijrah ke Habsyi atau Ethiopia yang saat itu diperintah oleh Raja Nasrani. Adapun yang tidak berhijrah mendapat perlakuan pemboikotan oleh kaum kafir selama 3 tahun lamanya. Posisi semakin terjepit ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat. Tahun ke-10 kenabian itulah disebut sebagai masa Amul Khuzni. Amul Khuzni yang artinya tahun kesedihan.
Setahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati sekaligus menghibur beliau dengan Isra Mi'raj, pada tanggal 27 Rajab. Lalu masuk tahapan yang ketiga, yakni dakwah kepada penduduk luar kota. Ayuhal mustami'un al-kiram, menyadari kekerasan sikap penduduk Mekah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha berdakwah kepada para penduduk luar Mekah. Di antaranya adalah kepada penduduk kota Taif. Namun mereka justru melempari Rasulullah sehingga membuat para malaikat menjadi gusar dan siap mengazab mereka. Beliau terus berjuang dengan penuh semangat dan integritas tinggi. Akhirnya berbaiatlah kepada beliau para tokoh suku Aus dan suku Khazraj, suku Aus dan suku Khazraj dari kota Yasrib di Bukit Aqabah, sehingga dikenal dengan Bai'atul Aqabah, baik Bai'atul Aqabah Aula dan Bai'atul Aqabah Sani. Mereka menerima risalah beliau dan siap melindungi Rasulullah dengan jiwa dan harta mereka. Maka dimulailah babak baru. Kaum muslimin diperintahkan untuk berhijrah ke kota Yasrib. Itulah hijrah kubro atau hijrah yang agung. Ayuhal mustami'un al-kiram, itu tadi dakwah Nabi di kota Mekah yang berakhir dengan hijrahnya beliau ke kota Yasrib. Selanjutnya marilah kita lihat bagaimana perjalanan dakwah Nabi dalam mendakwahkan Islam di kota Madinah atau tahapan dakwah di kota Madinah. Beliau tiba di Quba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah dan mendirikan masjid pertama yang disebut sebagai Masjid Quba. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Yasrib pada hari Jumat, hari ke-12 bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Yang ini para sejarawan menyatakan bertepatan pada tanggal 24 September 622 Masehi atau Miladiah. Di Madinah ini ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama adalah masa konsolidasi. Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib disambut dengan gegap gempita. Sejak itu nama Yasrib diubah menjadi Madinatun Nabi atau kota Nabi, yang kemudian berubah lagi menjadi Madinah Munawwarah atau kota yang terang benderang. Adapun langkah yang ditempuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota baru itu adalah pertama, beliau membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin atau pendatang dari Mekah dengan kaum Ansor atau penduduk asli kota Madinah. Kemudian yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Dan yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Kemudian tahapan yang kedua adalah masa perjuangan berdarah. Ayuhal mustami'un al-kiram, ketidaksenangan kaum kafir Mekah terus berlanjut sehingga terjadi beberapa kali peperangan. Di antaranya adalah pertama, Perang Badar.
Perang Badar ini terjadi di lembah Badar, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana 1.000 tentara kafir Mekah dipimpin Abu Jahal dan kawan-kawan melawan 313 tentara muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan ini terjadi sangat sengit sekali, sangat dahsyat, dan akhirnya peperangan ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu peperangan yang kedua yang terkenal adalah Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di kaki Bukit Uhud pada Sya'ban atau bulan Sya'ban, bulan ketiga Hijriah, di mana sekitar 3.000 tentara kafir Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan melawan 1.000-an tentara muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada mulanya peperangan ini sebenarnya hampir dimenangkan oleh kaum muslimin, akan tetapi karena terjadi sesuatu dan akhirnya peperangan ini pun dimenangkan oleh kaum kafir, di mana terdapat 70 pahlawan Islam gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Penyebabnya antara lain adalah karena orang pasukan muslim baik itu balik pulang. Beberapa orang muslim itu balik pulang sebelum berperang. Itu semua terjadi setelah dihasut oleh tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Selain itu, adanya pasukan panah kaum muslimin yang tidak memegang teguh amanah dalam menjaga bukit. Dan peperangan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam. Kemudian peperangan yang lain yang tak kalah dahsyatnya adalah Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Perang ini terjadi di kota Madinah, tepatnya pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah, di mana 10.000 tentara sekutu Arab bersatu yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan melawan 3.000-an tentara muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan sekutu mengepung kota selama 20 hari, sementara kaum muslimin bertahan di balik parit raksasa atas inisiatif Salman Al-Farisi dan dengan strategi benteng kota. Atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, datanglah hujan badai yang memporak-porandakan kamp musuh, sehingga perang ini maksudnya dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa terjadi kontak senjata yang berarti. Kaum Yahudi yang berkhianat pun diganjar dengan hukuman yang setimpal. Kemudian tahapan dakwah di kota Madinah yang berikutnya adalah masa korespondensi. Ayuhal mustami'un al-kiram, pada tanggal 1 Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk ibadah umroh. Namun setiba di kampung Hudaybiyah dicegat oleh orang Mekah, sehingga tercetuslah perjanjian Hudaybiyah antara Suhail bin Amr di pihak kafir Mekah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pihak kaum muslimin. Adapun perjanjian Hudaybiyah ini isinya adalah yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, jika ada penduduk Mekah yang membelot ke Madinah, maka harus dikembalikan
Namun jika ada kaum muslimin Madinah yang membelot ke Mekah, tidak usah dikembalikan. Kemudian yang ketiga, masing-masing pihak boleh bersekutu dengan pihak manapun. Dan yang keempat, kaum muslimin Madinah tidak boleh beribadah umroh pada tahun ini, melainkan harus ditunda untuk tahun depan. Sejak saat itulah Rasulullah SAW gencar berdakwah melalui surat yang dikirim lewat para utusan beliau. Di antara surat tersebut dikirim kepada Munzir bin Sawa, pemimpin Bahrain, kepada Heraklius, Kaisar Romawi, kepada Najasyi, Raja Habsyi, kepada Muqawqis, Raja Mesir, kepada Jaifar, Raja Oman, kepada Syahinsyah, Raja Persia, dan lain-lain. Di antara mereka ada yang masuk Islam, namun juga ada yang menaruh simpati, dan ada pula yang marah-marah karena menolak. Lanjut pada tahapan yang keempat adalah masa kemenangan. Ayuhal mustami'un al-kiram, perjanjian damai tidaklah kekal karena pengkhianatan sepihak oleh sekutu Quraisy, sehingga Rasulullah SAW bertekad menghukum mereka. Maka pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah diberangkatkanlah 10.000 pasukan dengan senjata lengkap menuju Mekah. Penduduk Mekah yang tinggal memiliki sedikit pasukan perang sangat terkejut, cemas, gelisah, dan gentar. Berbagai upaya dilakukan mereka untuk mencegah penyerbuan tersebut, namun gatot alias gagal total. Pasukan yang telah dibagi menjadi beberapa regu memasuki kota Mekah dari berbagai penjuru, dan hampir tidak ada perlawanan dari pihak Mekah. Maklumat yang disampaikan saat itu adalah bahwa penduduk Mekah tidak akan diserang jika berlindung di Ka'bah, atau di rumah Abu Sufyan, atau di rumah masing-masing. Kesalahan ke seluruh penduduk Makkah dimaafkan. Adapun yang melawan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Seluruh berhala yang ada di sekitar Makkah dan sekitarnya dihancurkan. Itulah yang disebut dengan peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah, sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam beberapa ratusan tahun yang silam. Pada bulan Dzulqa'dah tanggal 10 tahun 10 Hijriah, bersama 100.000 jamaah Rasulullah melakukan haji wada. Seiring dengan turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 3, maka sempurnalah risalah Islamiyah. Pada hari Senin duha atau pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan tanggal 7 Maret 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, genap pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan pasti sesungguhnya kita ini kepadanya tempat kembali. Jika kita menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah wafat. Tetapi jika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia Maha Hidup lagi Maha Kekal. Kalimat itulah yang digunakan oleh Abu Bakar untuk menenangkan
Umar bin Khattab ketika seseorang atau ketika sepertinya seolah-olah Umar bin Khattab itu tidak menerima kenyataan tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal mustami'un al-kiram, semoga ini ada manfaatnya, dan kurang lebih mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Selamat berjumpa pada sesi-sesi berikutnya. Semoga semuanya sehat walafiat dan wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.